Bagaimana sosok petani milenial berikut ini. Pemirsa, bukan rahasia lagi bahwa petani di Indonesia banyak yang berusia 40 tahun ke atas. Sayangnya, kebanyakan dari generasi muda kita justru enggan berkecimpung dalam dunia pertanian. Namun, dengan hadirnya pertanian hidroponik mematahkan anggapan tersebut. Kini, dengan berhidroponik dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan dan memacu minat para generasi muda dalam bertani. Nah, seperti di tempat yang akan saya kunjungi berikut ini, seorang generasi milenial inspiratif yang menjadikan pertanian hidroponik sebagai lahan bisnisnya. Nah, ini dapat menjadi inspirasi buat Anda. Yuk, ikutin saya. Halo, selamat pagi Kak Ayu. Apa kabar Kak? Indah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Segar sekali ya. Alhamdulillah. Ini lagi apa nih Kak Yul? Kayaknya lagi sibuk nih beraktivitas tiap pagi ini ya. Iya, ini aktivitas saya kalau pagi sebelum beraktivitas yang lain. Morning routine ya. jadi ini lagi apa nih? Ini lagi menyemai benih atau apa? Jadi ini kan kita habis panen kemarin. Nah, kita habis panen. Ketika kita sudah panen, kita mulai lagi untuk menyemai untuk panen yang berikutnya. Oke. Begitu. Jadi ini namanya proses penyemaian. Jadi penyemaian. Nah, kebetulan ini bibit apa nih Kak? Kalau ini bibitnya kailan. Kailan. Jadi kailan itu pernah makan kangkung? Pernah. Nah, itu batangnya hampir sama dengan kailan ini, cuman bedanya kalau kangkung dia panjang. Oke. Kalau kailan dia lebar. Oh. Dan kailan ini jenisnya masih sawi dan dia itu ketika dia kena air, dia kayak daun talas, dia nggak melengket di daun. Oke. Nah, ini kira-kira ini umur berapa ini Kak? Kalau ini umur 1 mingguan sekitar 1 mingguan lebih sekitar 10 hari lah. Oke. Nah, jadi dia kalau daun ini sudah 3 daun atau 4 daun, itu sudah bisa kita pindahkan ke pipa. Pipa. Nah, ini pipa. Iya. Nah, ini juga instalasi kalau orang bilang. Instalasi. Oke, jadi ini bibit kailan yang berusia 10 hari ya, masih dalam proses penyemaian. Kak, biasanya untuk penyemaian itu idealnya berapa hari Kak? Kalau idealnya sebenarnya tergantungnya itu dari matahari. Oke. Jadi kalau mataharinya itu mendukung banyak yang didapat oleh bibit yang disemai ini, itu makin cepat juga dia akan tumbuh karena ada yang namanya proses fotosintesis. Oke. Dan cirinya seperti apa? Apakah dia harus ada 3 daun seperti ini atau gimana Kak? Jadi untuk bibit yang pertama mungkin kita praktek dulu ya. Oke, Bisa praktek ya. Kita boleh langsung Kak. Biar dari awal biar tahu. Oke. Jadi sebelum kita berhidroponik kita harus tahu dulu kita harus punya 2 alat ini. Itu apa? Nah, kalau ini yang namanya pH meter. pH meter itu untuk mengatur kadar air. Oh. Nah, kalau ini namanya TDS meter. Nah, itu buat apa fungsi? Nah, ini TDS meter untuk mengatur atau mengetahui kadar nutrisi. Kan di hidroponik ini kita butuh nutrisi juga. Nutrisinya ini nih. Ada A, ada B. Jadi nutrisi A ini dan B ini adalah nutrisi yang akan nanti dilarutkan di instalasi. Oke. Nah, untuk kita bisa berhidroponik, kita harus menyemai dulu. Kita menyemai dulu. Ini bibit kailan. Bibit kailan. Jadi di luarnya itu yang biru itu dia lapisan, biar dia lebih awet. Oh. Nah, dan tips juga buat teman-teman, ketika sudah selesai menyemai, ini bagusnya kita taruh di
Kulkas bawah ya, jangan di atas, nanti dia jadi es krim kalau di atas. Oke, kenapa harus di kulkas? Supaya dia awet. Jadi bibit ini kan kalau dia panas dia akan merusak kualitas, dari bibit. Makanya harus di kulkas. Kalau kita tidak punya kulkas, ini bisa ditaruh di plastik terus ditutup rapat. Begitu. Jadi tipsnya ya. Oke, jadi sekarang kita mulai ini dulu. Apa Indah nih, menyemai ini? dulu. Nah, Kemudian ini apa nih, Kak? ini ada nampan. Ini ada nampan. Nah, ini ada busa. Busa. Sebenarnya kalau orang untuk menanam itu dia bisa menggunakan rockwool. Tapi untuk di Kendari kan untuk rockwool sendiri jarang kita dapat. Ada tapi mahal. Jadi ini adalah opsi yang bisa kita gunakan untuk Ketika rockwool nggak ada. ya untuk menyemai. Ini murah juga daripada rockwool dan lebih banyak hasilnya. Oke. Jadi pertama-tama ini busanya kita ini dulu. Ini ada nampan di sini. Nah, terus sediakan air bersih. Nah, terus Indah ini taruh di sini. Dicelup-celup, dikucuk-kucuk di sini. Supaya dia meresap air. Supaya airnya dia masuk. Kalau sudah, diatur di sini. Oh, nggak usah diperas gini. Tidak usah. Tidak usah. Ditekan, dibuka juga dari dalam supaya dia serap air. Jadi busa ini adalah pengganti tanah kalau kita menanam secara konvensional. Gitu. Wah, ini juga ya bertani hidroponik. Bersih, nggak perlu kotor dia kalau hidroponik. Wow, ini bisa menjadi inspirasi buat generasi muda ya? Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin paradigma orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa petani itu harus kotor, tidak sebenarnya. Sebenarnya kalau hidroponik itu adalah kita bertani, kita memadukan antara pertanian dengan teknologi. Karena kalau kita bertani secara konvensional itu kita harus mencangkul-cangkul lagi. Kalau hidroponik apa yang kamu mau cangkul? Peralatan aja ya. Step selanjutnya, Kak Ayo. Kalau sudah kita taruh begini, kita taruh di sini nih. Taruh sini saja. Oke. Nah, ya. Terus ini bukan permen ya? Bukan permen ini. Ini ternyata benih. Kalau dimakan saya tidak tanggung jawab ini. Oke, jadi ini satu busa, satu bibit. Oh, satu busa, satu bibit. Ditaruh ini. Kalau selama ini kakak sejak kapan nih menjadi berkecimpung di pertanian hidroponik? Kalau saya hidroponik itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Dan ini juga terinspirasi. Kalau saya kan YouTuber. Oke. Saya YouTuber ya. Oke. Wah. Jadi sebelum saya berhidroponik ini, saya pernah menginterview salah satu petani hidroponik juga di Kendari. Oke. Itu tentang hidroponik. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk bikin juga. Tapi saya terkendala di modal. Tapi akhirnya ketika video yang saya upload itu rame dan uang dari YouTube itu saya pakai buat modal bikin ini. Waduh, jadi modal bikin itu jadi hasil 0 dari rupiah, YouTuber 0 juga rupiah, ya? iya. Modalnya YouTube. Oh my god, jadi ini sesuatu yang menginspirasi. Menginspirasi. Jadi sekarang menginspirasi lagi nih. Jadi begini Indah. Iya, jadi begini Indah. Untuk menjalani sesuatu itu kita jalani saja dengan ikhlas. Karena bisa saja apa yang kita jalani itu ada hal lain yang bagus yang bisa kita dapat. Wah, super sekali. Nah, ini gimana, ini sudah ditaruh. Dikasih kembali. Iya. Nah, kalau sudah ditutup rapat dan ini nanti ditutup ini pakai plastik. Plastik hitam, jangan dikasih kena matahari dulu. Kedap, Iya, dikasih kedap dulu. Di plastik biasa saja, kantong plastik kalau bisa yang warna gelap, ditutup di atasnya, terus disimpan 1 kali 24 jam. Habis itu besoknya dia akan seperti ini. Dia akan pecah seperti ini. Cepat ya Kak ya? Iya, dia hanya 1 kali 24 jam. Ketika sudah 1 kali 24 jam dia pecah seperti ini dan cambah gitu. Kita pindahkan untuk dikenalkan dengan matahari. Begitu sampai dia tumbuh 3 daun atau 4 daun. Nah, ini Kak ada yang keluar daun, ada yang belum. Nah, ini kira-kira kenapa? Iya, karena itu namanya kualitas bibitnya. Oke. Jadi tidak semua bibit itu dia akan tumbuh 100%. Karena bibit itu ada yang bagus juga, ada yang setengah bagus, ada yang tidak bagus sama sekali. Jadi untuk mencegah itu semua, kita harus misalnya kita untuk mau menanam 500 lubang. Kita jangan menanam 500, kita harus menanam minimal 600 lah. Itu untuk mencegah, karena nanti yang 500 itu dia tidak tumbuh semua. Oke, itu tips juga gitu, ya. Nah, ini setelah itu setelah 3 daun ini silakan ambil. Oke, ini apa namanya Kak? Ini netpot. Netpot. Jadi ini
tempat atau wadah yang nanti akan kita taruh di dalam lubang pipa. Oke. Nah, ini kita memilih. Ya, ambil yang 3 daun. 3 daun. Nah, ini 3 daun. Terus ditaruh nih di dalam. Satu netpot, satu ini Satu, juga. iya. Kalau 2 hancur mereka nanti. Oh, berantem saling ya. tabrak-tabrak ya. Oke, nah ini Dan sudah. kita taruh di sini. Nah, ini juga, ini kan sudah ada pakcoy. Di situ kailan. Ini yang dinampakkan estetika. Iya. Jadi estetika itu kita mempercantik tanaman kita dengan apa ya, berbagai benih yang tumbuh. Jadi misalnya kalau ini kan pakcoy hijau, misalnya Indah punya bayam merah, mungkin bisa ditaruh di sebelah. Jadi nantinya situ merah, ini juga hijau, ya. jadi ada nilai seninya juga. Nilai seninya juga ya. Sekali menyelam 2-3 pulau. Nah, ini kita Jadi kalau sudah ditaruh di netpot begini, kita tinggal taruh deh di sini. taruh di sini. Kita tinggal taruh dan nanti kita atur kepekatan nutrisinya. Kalau kendala selama berhidroponik ini apa nih, Kak? Kalau kendalanya yang pertama itu Indah ya, hujan. Hujan. Kenapa? Karena hujan itu dia bisa, yang pertama dia bisa merusak juga tanaman kita. Bukan merusak kayak bagaimana ya, tapi dia bisa menyebabkan tanaman kita itu busuk akar. Karena kan di hidroponik ini ada nutrisi. Nah, ketika nutrisi itu dia tercampur dengan hujan, otomatis volume hujan lebih banyak daripada volume nutrisi. Benar. Jadi ketika nutrisi berkurang, tanaman juga jadi stres kan, dia sedikit makannya, jadi dia busuk akar. Terus kalau apalagi tanaman yang masih kecil-kecil, itu kalau dia kena hujan, dia akan mematahkan akar-akarnya. Makanya saya sekarang buka ini, saya beratapkan langit, dan alhamdulillah biasa satu ini ya, Indah ya, satu ini kalau sudah panen, dia bisa sekitar 200 gram loh. Wow, 200 Jadi ketika gram. 1 kilo, kita hanya 5 pot. Karena asupan matahari tadi yang lebih banyak ya, kayak. Nah, cuman kendalanya adalah ketika hujan. Nah, jadi kalau hujan gimana nih? Kalau hujan di sana kita ada yang namanya keran pembuangan. Jadi keran pembuangan itu ketika hujan kan ada 2 kerannya. Ketika hujan, keran pembuangan yang menuju ke tandon itu kita matikan, dan keran pembuangan yang menuju ke bawah itu kita kita buka. Jadi air hidroponik yang masuk ke pipa, dia tidak masuk ke tandon, tapi dia dia keluar ke bawah. Begitu. Kendala kedua adalah bahan-bahan dari bibit, dari peralatan kayak netpot, TDS meter, apa dan segala macam. Karena kenapa Indah? Karena kita ini kan di timur, di Sulawesi. Nah, sementara untuk yang produksi alat-alat seperti itu atau aksesoris seperti itu berada di Pulau Jawa. Jadi di sana lebih murah ya. Ke Kendari ini ongkos kirimnya lumayan ya, Indah tahu Benar sendiri. sekali. Nah, Kak Yul, sebagian orang ada yang beranggapan bahwa bertani hidroponik itu mahal. Nah, itu apa benar tuh, Kak? Nah, sebenarnya begini Indah ya. Sebenarnya kalau mahal gitu kan, itu relatif, itu dari kita masing-masing. Misalnya contoh, kalau saya ini kan hidroponik itu banyak sistemnya. Ada DFT, ada NFT, ada rakit apung, ada vertical ponik, ada aeroponik. Nah, kalau untuk yang dasarnya hidroponik itu ada namanya Indah System Week. System Week itu Indah tidak perlu beli pipa, Indah tidak perlu beli pompa karena dia tidak menggunakan listrik. Tapi yang saya kejar di sini adalah produksi. Kak Yul, ada nggak tips buat para generasi di rumah terkait bertani hidroponik ini? Hidroponik Mungkin, ya. yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat mereka di rumah. Oke, jadi pesan saya begini teman-teman. Kalau untuk kita berhidroponik, sebenarnya kita yang pertama jangan takut rugi dulu. Karena tujuan dari hidroponik adalah menyalurkan hobi kita, hobi bertanam, hobi bertani, bercocok tanam. Nah, ketika kita sudah berhidroponik, nanti di situ akan kelihatan apakah hidroponik kita ini kita memang mau konsumsi sendiri atau untuk jual. Kedua-duanya itu punya manfaat masing-masing. Misalnya kalau kita untuk konsumsi sendiri, ya berarti kan kita setiap harinya tuh kita mengurangi cost, kita mengurangi pengeluaran kita untuk membeli sayur. Nah, kalau untuk dijual juga berarti apa yang kita tanam itu kita jual itu akan menjadi profit
pribadi untuk kita juga. Seperti itu. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya. Mulailah berhidroponik daripada menunggu cerita orang sudah sukses nanti kalian baru di bawah. Jadi mulailah dari sekarang. That's the point. Oke Kak Yul, terima kasih banyak sudah mau share kepada pemirsa di rumah dan juga pada Indah. Semoga juga bisa memotivasi nih, saya bisa langsung mencontoh nih bertani hidroponik. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di dialog inspiratif kali ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat buat Anda dalam menumbuhkan dan juga memacu minat untuk bertani. Sampai jumpa di dialog inspiratif selanjutnya. Kita kembali ke Jakarta. Thank you Indah, tapi Indah saya nggak ngajak-ngajak kita ya Iya untuk belajar nih, hidroponik bareng. pengen banget tau tapi hidroponik gitu karena itu bener-bener manfaatnya luar biasa. Sayur-sayuran hidroponik